Pernah nggak sih kepikiran kenapa brand-brand retail besar kayak Indomaret, Alfamart itu cabangnya bisa ada di mana-mana? Kadang di satu jalan bisa ada dua, bahkan tiga, bahkan berdempetan pula, ya kan? Belum lagi supermarket dan minimarket yang lain. Dan semuanya itu jualan produk yang itu-itu aja, air minum, mie instan, snack. Kalau dipikir-pikir ya marginnya kayaknya kecil. Lalu pertanyaannya, mereka ini sebenarnya untungnya dari mana ya? Masa iya sih cuman dari jualan barang itu doang? Kayak warung biasa gitu. Nah, disinilah kita mulai berkenalan dengan yang namanya FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Bahasa gampangnya, produk yang cepat laku, cepat habis, dan dibeli lagi. Bisa dibilang ini produk sembako juga ya. Contohnya itu tadi, mie instan, minuman kemasan, sabun, snack, sampai frozen food. Ciri utamanya itu cuma satu, repeat ordernya tinggi. Orang beli, habis, beli lagi. Makanya bisnis ini kelihatannya stabil. Selalu ada yang beli, selalu muter. Namanya juga barang kebutuhan. Ini yang bikin banyak orang tertarik masuk ke FMCG karena marketnya gede. Ya, semua orang butuh. Tapi kalau kamu pikir bisnis ini tuh cuman soal jual beli barang, ya kamu salah besar. Apalagi di level retail. Saya kasih contoh ya. Indomaret sama Alfamart itu mereka bukan cuman toko, mereka itu mesin distribusi. Mereka jadi perantara antara brand besar dengan konsumen. Dan mereka mainnya bukan di margin tinggi, tapi di volume dan sistem. Jadi gini, satu produk mungkin marginnya kecil, tapi kalau di satu toko itu bisa jual ratusan, bahkan ribuan item per hari, dikali ribuan cabang, itu jadi angka yang gila banget. Belum lagi mereka ada produk dengan brand sendiri, seperti coffee shop, pembayaran, air mineral, ekosistemnya, rantai produksinya tuh udah kuat banget. Tapi itu belum cukup buat jelasin kenapa mereka bisa segede itu. Karena rahasianya bukan cuma di jualan barang. Ada beberapa mesin uang lain yang orang jarang sadar. Yang pertama itu listing fee. Per varian pula, per SKU pula dihitung beda. Banyak brand, jadi itu harus bayar tiket dulu. Tanda kutip ya, biar produk dia bisa dijual dan masuk ke retail. Jadi sebelum produk kamu laku pun, retail itu udah dapat uang di depan. Yang kedua, rebate dan promo. Brand sering kasih diskon khusus ke retail atau kontribusi lah buat promo. Dan itu diatur sedemikian rupa biar tetap menguntungkan buat si retail. Nah, yang ketiga adalah penempatan produk. Kamu pernah lihat nggak produk tertentu itu pajangannya selalu di depan atau di dekat kasir? Pajangannya gede, bagus, rapi. Ya itu nggak sembarangan, itu ada harganya. Nggak kebetulan juga, sewa shelving, dihitung per rak, ataupun ada yang satu gondola, tergantung kesepakatan brand dengan peritel. Biar produknya dapat posisi yang strategis. Karena prinsip di retail itu, posisi itu menentukan penjualan. Yang keempat, cash flow. Ini yang paling powerful. Retail itu sering jualan cash ke customer. Kita belanja snack dan lain-lain, itu kita beli cash. Tapi bayar ke suppliernya bisa mundur, bisa bayar tempo. Artinya, mereka pegang uang duluan, ini bikin perputaran uang mereka tuh kuat banget. Dan yang terakhir tuh adalah ekspansi. Kenapa mereka berani buka banyak cabang? Ya karena sistemnya udah kebentuk. Begitu satu titik itu proven, mereka tinggal duplikasi aja. Tinggal di copy paste saja, bukan mulai dari nol lagi. Jadi kelihatannya simple, kayak toko kelontong versi modern aja. Padahal di belakangnya tuh ada mesin bisnis yang kompleks kalau bisa dibilang. Dan ini yang penting banget buat kamu para pemain FMCG, terutama kalau kamu punya produk sendiri. Karena ngerti cara retail bekerja itu bisa nentuin produk kamu cuman numpang lewat atau bisa jadi brand besar. Nah, di episode selanjutnya, saya bakal bahas lebih dalam
mengenai gimana cara produk UMKM bisa masuk ke retail. Dan yang lebih penting, gimana caranya bisa bertahan. Karena jujur aja, masuk itu gampang. Yang susah itu produk kita tetap ada di pajangan. Kalau kamu tertarik masuk ke retail, atau udah pernah nyoba tapi gagal, tulis di komen. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye.